Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pandu Gala Mengestu dengan nomor pokok mahasiswa 1914151005 dari jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Estimasi Luasan dan Perkembangan Daerah Jelajah Elang Brontok Nicetus cirrhatus pasca rehabilitasi di Pusat Konservasi Elang Kamojang, Garut, Jawa Barat, yang ditulis oleh Ani Widiana, Rifki M. Iqbal, dan Astrid Juliawati. Adapun pokok bahasan yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah pendahuluan, teori elang brontok, klasifikasi, status, morfologi, perilaku, sumber pangan, habitat, daerah jelajah, keadaan umum lokasi, metode penelitian, hasil dan diskusi, dan kesimpulan. Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, baik dari aspek flora maupun faunanya. Salah satu contoh keanekaragaman pada faunanya adalah burung elang, atau biasa disebut raptor, yang merupakan pemangsa yang berperan sebagai predator. Salah satu bentuk upaya dalam menjaga kelestarian elang di alam yaitu dengan cara melakukan konservasi secara in situ dan rehabilitasi untuk dilepas liarkan ke alam. Namun, seringkali elang saat dilepas liarkan ke alam memiliki kemungkinan perubahan pada perilaku, baik perilaku makan, berburu, terbang, dan daerah jelajahnya. Daerah jelajah merupakan wilayah yang dijelajahi dalam jalur pergerakan aktivitas hariannya. Wilayah jelajah di dalamnya terdapat teritori dan areal berburu. Teritori ini bertujuan untuk memonopoli sumber daya, termasuk sumber daya makanan dan kemudahan dalam berkembang biak, serta dapat memainkan peranan sebagai mekanisme perlindungan dari mangsa. Oleh karena itu, penelitian mengenai daerah jelajah elang brontok rehabilitan pasca lepas liar diperlukan untuk mengetahui perkembangan daerah jelajah elang brontok setelah melewati masa rehabilitasi. Di Indonesia, terdapat 5 jenis burung pemangsa dari genus Nicetus. Yang pertama ada elang Jawa, Nicetus bartelsi. Yang kedua ada elang Blitz, Nicetus alniger. Yang ketiga ada elang Wallacea, Nicetus nanus. Dan selanjutnya ada elang Sulawesi, Nicetus lanceolatus. Dan yang terakhir adalah elang brontok, Nicetus cirrhatus. Elang brontok yang sering disebut sebagai singable hawk merupakan salah satu burung pemangsa raptor yang berada di puncak rantai makanan. Status elang brontok adalah tidak umum, yang berarti kurang dari 50% dari habitat yang ada. Elang brontok tersebar luas di India, Asia Tenggara, Filipina,
Sunda Besar, Nusa Tenggara. Berikut adalah taksonomi dari elang brontok. Yang pertama, Kingdom Animalia. Filum Chordata, subfilum Vertebrata, kelas Aves, ordo Falconiformes atau Accipitriformes, famili Accipitridae, genus Nicetus, spesies Nicetus cirrhatus. Harris dan kawan-kawan pada tahun 2007 membagi spesies dari genus Physaetus menjadi 3 genus yang berbeda. Yang pertama, Physaetus termasuk Oreatus isidori di Amerika Tengah dan Selatan. Yang kedua, Nicetus untuk Asia Tenggara ke grup Asia Timur. Yang ketiga, taksonomi Afrika, Physaetus africanus, didiskusikan untuk dimasukkan ke dalam genus Aquila. Hal ini didasarkan pada analisis filogenetik. Dasar pelindungan dalam hukum negara Republik Indonesia terhadap burung elang brontok ini termuat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, serta SK Menteri Pertanian Nomor 41 KPTS UM 8/1970 tentang penetapan tambahan jenis-jenis binatang liar yang dilindungi. IUCN memasukkan jenis ini ke dalam kategori less concerned dan tercantum pada list Appendix 2 CITES dengan semua ordo Falconiformes kecuali Caracara dan dari famili Cataidae. Elang brontok merupakan elang dengan ukuran yang cukup besar dan tidak terpaut jauh dengan ukuran elang Jawa. Ia memiliki panjang tubuh antara 57-79 cm dengan rentang sayap mencapai 127-138 cm. Berat tubuhnya antara 1,3 kg sampai 1,9 kg. Dan keragaman umurnya dibagi menjadi 4, yaitu eaglet atau chick umurnya 0 sampai 3 bulan, juvenile atau remaja umur 3 bulan sampai 1,5 tahun, subdawn atau menuju dewasa umur 1,5 tahun sampai 3 tahun, dan adult atau dewasa umur di atas 3 tahun. Elang ini memiliki keunikan pada corak warna tubuhnya, serta terdapat jambul yang tidak terlalu panjang. Elang brontok dari subspesies Nicetus cirrhatus yang tersebar di Sumatera, Jawa, Kalimantan memiliki 3 tipe morph. Yang pertama adalah morph terang, yaitu pada bentuk tubuh ini elang bagian atas berwarna putih bercorak kehitaman memanjang, demikian pula strip pada mata dan kumis yang memiliki warna kehitaman. Yang kedua adalah stork morph gelap atau dark morph. Seluruh tubuhnya berwarna coklat gelap dengan garis hitam pada ujung ekornya. Terlihat kontras dengan bagian ekornya yang coklat dan lebih terang. Burung muda pun berwarna gelap. Yang ketiga adalah tipe morph peralihan atau intermediate morph.
Pada bentuk pilihan ini terlihat pada pola warna corak dan coretan, dan garis yang condong hampir sama dengan fase terang, hanya bagian bawahnya abu-abu kecoklatan. Beberapa perilaku elang yaitu: yang pertama, soaring, yaitu terbang melayang dan berputar-putar dengan tidak mengepakkan sayap dan hanya memanfaatkan naiknya udara panas. Beberapa asumsi mengatakan elang melakukan soaring adalah untuk mengajarkan anak terbang, untuk menarik perhatian pasangannya, dan untuk menentukan areal jelajahnya atau menemukan teritorinya. Yang kedua adalah gliding. Gliding merupakan bentuk terbang meluncur tanpa adanya aktivitas mengepakkan sayap. Perilaku ini biasanya terjadi saat elang ingin terbang dengan menempuh jarak yang cukup jauh. Yang ketiga adalah display atau undulating, yaitu terbang naik turun secara periodik dengan arah horizontal. Aktivitas ini berfungsi untuk menarik perhatian pasangannya, menunjukkan teritori, dan mengusir individu lainnya. Yang keempat adalah hunting atau berburu. Elang melakukan aktivitas berburu dengan dua macam teknik. Teknik yang pertama dengan cara bertengger di daerah dahan perburuan sambil mengamati gerak-gerak di sekitarnya. Apabila posisi mangsa sudah diketahui, maka akan diincar lalu segera disambar dengan kedua cakarnya. Teknik yang kedua yaitu dengan cara terbang rendah di atas tajuk pohon, kemudian berputar-putar sambil mencari dan mengawasi mangsa di sekitarnya. Apabila sudah terlihat, elang akan segera meluncur dan menyambar mangsanya tersebut. Perilaku kawin atau breeding biasanya dilakukan pada awal pembuatan sarang. Elang biasanya akan terbang secara bersamaan dengan pasangannya, kemudian mereka akan hinggap pada suatu dahan pohon, sarang, atau pohon lainnya yang dekat dengan pohon sarang. Selanjutnya betina akan merundukkan tubuhnya hingga posisi hampir mendarat dengan sayap terbuka dan sambil mengepakkannya. Kemudian individu jantan akan menaiki betina dari belakang dengan membuka sayapnya juga. Setelah kawin, elang jantan akan bertengger sebentar lalu terbang. Yang keenam ada interaksi sosial. Perilaku sosial pada umumnya dijumpai pada satwa liar, terutama dalam upaya untuk memanfaatkan potensi sumber daya di habitatnya, mengenali tanda-tanda bahaya, dan melepaskan diri dari serangan pemangsa. Perilaku sosial ini berkembang sesuai dengan adanya perkembangan dari proses belajar mereka. Perilaku elang berontok secara umum terbagi dalam perilaku diam, bergerak, dan ingestif. Perilaku diam meliputi aktivitas istirahat, diam dan mengawasi, menggeliat, menengok, serta mengangkat kaki. Perilaku bergerak meliputi aktivitas berjalan, mendatangi mangsa, terbang, membersihkan diri atau menyelisik, bersuara, meregangkan badan atau bulu, meloncat, dan membawa makanan. Sedangkan perilaku makan atau ingestif meliputi aktivitas makan, minum, dan buang air, defeksi. Sumber pakan elang berontok pada umumnya adalah hewan-hewan darat seperti mamalia, burung, tupai pohon, bajing, bunglon, reptilia, dan katak. Biasanya elang ini berburu di sekitar pinggir hutan, lahan terbuka, savana, dan kadang ke kampung jika mangsa di hutan tidak ditemukan. Penyebaran elang berontok di dunia umumnya ditemukan pada ketinggian di bawah
1.500 mdpl. Namun, sebagian juga bisa ditemukan pada ketinggian 220 mdpl. Habitat yang disukai dan digunakan oleh elang berontok untuk beraktivitas yaitu berupa padang rumput, daerah berhutan dan berpohon, sumber-sumber air yang ditumbuhi pohon, perkebunan teh, hutan di perkampungan, bahkan di pinggir perkotaan. Elang berontok sering dijumpai di daerah terbuka seperti perkebunan, hutan tanaman, hutan pesisir, hutan jati, dan hutan gugur. Daerah jelajah merupakan wilayah yang dijelajahi dalam jalur pergerakan aktivitas hariannya. Wilayah jelajah di dalamnya terdapat wilayah teritori sebagai areal bersarang dan berkembang biak dan areal berburu. Teritori bertujuan untuk memonopoli sumber daya, termasuk sumber daya makanan dan kemudahan dalam berkembang biak, serta dapat memainkan peran sebagai mekanisme pelindung sebagai perlindungan dari pemangsa. Menurut hasil penelitian Sozer dan Nichman 1995, daerah jelajah elang liar yang terlihat yaitu 12 km persegi, tetapi pada estimasi nyatanya ukuran daerah jelajah elang liar antara 33 km persegi dan 155 km persegi tergantung pada kesesuaian habitat. Menurut Surat Keputusan Menteri Nomor 110 garing KPTS strip 11 garing 90 tanggal 14 Maret 1990, CA dan TWA Kamojang ditetapkan seluas 8.286 hektar. Menurut Administrasi Pemerintahan Kawasan Konservasi Kamojang terletak dalam dua wilayah, yaitu termasuk wilayah desa Cibeet, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, dan termasuk wilayah desa Randukurung, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut. Keadaan lapangan secara umum, topografinya bergelombang dengan ketinggian tepat antara 500 sampai 1.000 meter di atas permukaan laut. Menurut klasifikasi Smith dan Ferguson, iklim termasuk tipe iklim B dengan rata-rata curah hujan per tahun 2.500 sampai 3.000 mm. Selain di daerah Kamojang, penelitian ini juga dilaksanakan di daerah Desa Sukakarya yang merupakan desa paling ujung di Kecamatan Samarang maupun Kabupaten Garut dengan luas wilayah 455,082 hektar yang terdiri dari pemukiman 41,147 hektar, perkebunan 298,092 hektar, persawahan 45,176 hektar, kehutanan 52 hektar, dan sisanya wilayah fasilitas umum dan pemakaman. Dengan batas wilayah sebelah barat Desa Ibun, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung, sebelah timur Desa Sukarasa, sebelah utara Desa Tanjung Karya, dan sebelah selatan Desa Sukalaksana. Penelitian ini dilaksanakan di sekitar Cagar Alam dan atau Taman Wisata Alam Kamojang, Desa Sukakarya, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, dilakukan selama 28 hari dari tanggal 6 Juni sampai 3 Juli 2015 dengan kondisi musim kemarau. Alat yang digunakan yaitu HT Foxter, binokular Nikon Monarch 10x42, GPS Garmin E-Trax 10, dan peta kawasan cagar alam atau Taman Wisata Alam Kamojang. Objek penelitiannya yaitu elang berontok Lake Mork. Alur pelaksanaan yaitu survei lapangan sekitar kandang
situasi dan mempelajari peta kawasan. Yang kedua, menentukan titik pengamatan secara langsung daerah jelajah elang dengan metode spot mapping. Yang ketiga, melakukan pengolahan data dengan menggunakan software QGIS versi 2.8.3 Wien, analisis data minimum poligon, dan metode sel berpetak. Hasil pengamatan selama 28 hari didapatkan 11 hari perjumpaan. Dari data pengamatan langsung didapatkan estimasi luasan 740.000 meter persegi atau 0,74 km persegi dengan 146 titik lokasi perjumpaan. Estimasi daerah jelajah objek ini masih tergolong sempit bila dibandingkan dengan penelitian Alfianto 1999 yang menyebutkan daerah jelajah elang Jawa liar didapatkan daerah seluas 3,047 km persegi dan menurut penelitian Widodo seluas 3,06 km persegi. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata daerah jelajah elang elang liar adalah 3 km persegi. Sedangkan pada hasil penelitian ini kurang dari 3 km persegi dikarenakan elang objek merupakan elang rehabilitan yang kemungkinan sedikitnya perilaku terbang di jelajah yang lebih kecil atau lebih rendahnya bila dibandingkan dengan elang liar. Namun perlu diketahui, menurut Alfianto 1999, pada burung-burung pemangsa seperti elang, wilayah jelajah akan selalu berubah luasannya pada periode musim yang berbeda sehingga tidak dapat disimpulkan bahwa luasan tersebut merupakan area jelajah sepanjang hidupnya. Teritori dari objek belum diketahui karena menurut Widodo 2004, dalam menentukan lokasi dan luasan areal teritori diperlukan data yang memadai batas areal yang dipertahankan dengan lebih intensif yang dapat diketahui dengan adanya aktivitas pengusiran terhadap individu elang lain. Sedangkan pada penelitian ini aktivitas pengusiran masih belum terlihat dan lokasi sarang pun belum diketahui jelas. Karena elang kemungkinan masih dalam masa pencarian wilayah yang kosong untuk dijadikan sarang dan wilayah teritorinya. Perkembangan luasan daerah jelajah objek dari hari pertama hingga hari ke-17 mengalami kenaikan. Dapat dilihat pada grafik. Secara garis besar, daerah jelajah objek dapat dikatakan baik karena pergerakan objek semakin meluas dan titik terjauh pergerakan objek semakin hari semakin menjauh dari kandang habituasi. Selanjutnya pada grafik selanjutnya dapat dilihat tipe komunitas yang paling sering digunakan oleh objek pengamatan adalah komunitas perkebunan dan pohon, hutan, dan semak di pinggiran perkebunan dan pemukiman warga dengan ketinggian antara 1.300 sampai 1.441 mdpl. Hal ini sejalan dengan penelitian Nijman 2004 yang menyatakan elang berontok sering terlihat di tipe habitat terbuka seperti perkebunan, hutan tanaman, hutan pesisir, hutan jati, dan hutan gugur dengan ketinggian 0 sampai 1.500 mdpl. Kesimpulan, daerah jelajah elang berontok pasca rehabilitasi yang teramati yaitu 11 pertemuan dari 28 hari pengamatan dengan estimasi luasan 0,74 km persegi dengan 146 titik lokasi perjumpaan. Perkembangan daerah jelajah elang berontok pasca rehabilitasi yang teramati semakin hari semakin meluas ditunjukkan dengan jarak titik perjumpaan sekitar 1.500 meter atau 1,5 km dari kandang habituasi. Daftar pustaka. Jurnal ini ditulis oleh Widiana A, Iqbal R.M, dan Yuliawati A 2017 dengan judul Estimasi Luasan Perkembangan Daerah Jelajah Elang Berontok Inisiatus Sirhatus pasca rehabilitasi di Pusat Konservasi Elang Kamojang
Garut, Jawa Barat, Jurnal Istek, volume 10, nomor 2, halaman 123 sampai 137. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga yang apa saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Pandu Galang Pangestu undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.